Salah satu elemen pokok dalam proses pembesaran ayam kampung adalah pakan. Pakan ayam ini biaya produksi tertinggi dalam proses pembesaran ayam kampung karena mencapai 70 hingga 80% untuk biaya yang dikeluarkan dalam proses pembesaran ini. Dan ini yang dapat membuat para peternak ayam kampung saat ini itu bisa mundur secara teratur karena harga pakan sendiri cenderung fluktuatif. Sehingga untuk harga pakan yang fluktuatif ini membuat margin keuntungan peternak ini menjadi tipis. Ditambah lagi dengan minat konsumen yang terus menurun dikarenakan berbagai faktor. Dan biasanya peternak akan mulai mencari penyelesaian dari solusi masalah ini. Dan tidak jarang juga beberapa peternak beralih menggunakan pakan alternatif dalam proses pembesaran ayam kampung ini. Ya, tujuannya jelas untuk menekan biaya produksi, dan pakan alternatif ayam kampung ini kalau di desa itu masih sangat melimpah karena ini merupakan sumber daya lokal yang mudah dicari dan mudah ditemui. Seperti contohnya dedak padi, jagung, lalu sayuran hijau, dan beberapa limbah produksi seperti ampas tahu, dan lain-lain. Kalau dikelola dengan benar, pakan ini bisa menjadikan margin keuntungan dari peternak itu semakin tinggi. Dalam video kali ini, saya akan membahas efektivitas pakan alternatif terhadap pembesaran ayam kampung. Jadi simak videonya sampai selesai. Sebenarnya penggunaan pakan alternatif ini dalam proses pembesaran ayam kampung memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Contohnya biaya produksi itu akan semakin turun karena pakan alternatif yang berbahan baku lokal ini cenderung lebih memiliki harga yang ekonomis atau lebih murah dibandingkan dengan pakan pabrikan atau pakan jadi. Dengan cara ini tentunya dapat membantu peternak untuk bisa menghemat dan menurunkan biaya produksinya. Karena untuk harganya sendiri itu benar-benar murah. Jadi ini adalah list harga dari bahan baku lokal seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ini adalah harga yang saya peroleh di tempat saya ini, rekan-rekan ya. Dari sini bisa dilihat bahwa harga bahan baku lokal ini kalau didapatkan dari sumbernya langsung daripada mengambil ke pengepul, harganya cenderung jauh lebih murah. Sehingga kalau proses pembesaran ayam kampung ini dalam jumlah skala yang besar dengan efisiensi biaya yang sedemikian ini, tentunya hasil yang akan diperoleh pun akan semakin lebih besar. Sebabnya, walaupun harga lebih murah, pakan alternatif ini dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ayam kampung. Dan ini harus jelas dikombinasikan secara seimbang. Dengan demikian, ketika nanti panen, walaupun harga jual juga fluktuatif, rekan-rekan bisa tentukan sendiri untuk harga yang sekiranya bisa memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada sebelumnya kalau memang rekan awalnya menggunakan pakan pabrikan. Jadi demikianlah untuk keuntungan dari penggunaan pakan alternatif untuk proses pembesaran ayam kampung. Dan saya saat ini ingin membagikan pengalaman saya dalam proses pembesaran ayam kampung ketika saya pada waktu itu sempat mencoba menggunakan pakan alternatif. Dikarenakan saat itu pakan jadi itu menyentuh harga Rp9.500 per kilogramnya. Nanti juga saya akan tampilkan beberapa detail komposisi pakan alternatif yang pernah saya gunakan. Jadi kombinasi pertama, saya pernah menggunakan jagung giling, itu sebesar 50%, dedak padi 25%, kemudian 25% sisanya adalah sayuran hijau. Untuk harganya memang sangat terjangkau, rekan-rekan, karena hanya sekitar Rp2.000-an lah per kilogramnya. Tetapi ketika saya gunakan untuk campuran pakan alternatif seperti ini, itu efeknya yang pertama, pakan alternatif ini mempunyai tingkat kelembapan yang begitu tinggi. Jadi kalau saat diberikan pakan ini tidak habis dalam sekali makan, itu ayam tidak lagi nafsu makan, kan? Jadi pakannya akan kita buang. Dan biasanya ini menimbulkan bau yang tidak sedap karena ada sayuran hijau di situ seperti sawi, bayam, dan kangkung. Tapi rekan-rekan, tidak hanya sampai di situ. Ketika saya harus mencampur ketiga bahan ini seperti jagung, dedak, dan sayuran hijau, saya juga masih tetap mengeluarkan premix untuk
menambah nutrisi pada pakan ayam ini. Sehingga kalau pakan ini sampai terbuang dan tidak termakan semua atau tidak termakan sekali habis, itu saya tentunya akan kehilangan costing lagi atau biaya dari pembelian premix. Dan juga ada lagi kan. Jadi pakan ini justru malah membuat ayam cenderung lebih banyak makan ketimbang menggunakan pakan pabrikan. Membuat ayam-ayam yang saya ternakkan saat itu lebih memiliki nafsu makan yang begitu tinggi, sehingga menghabiskan porsi mencapai 2,5 kali lipatnya dari penggunaan pakan pabrikan. Ya memang untuk harga pakan per kilonya jadi lebih murah daripada pakan pabrikan, tetapi ternyata waktu panennya itu justru yang lebih panjang daripada biasanya. Kemudian efek panennya itu timbulnya menjadi 3,5-4 bulan. Untuk panen ayam kampung di bobot rata-rata itu 1 kg. Sebelumnya ketika saya menggunakan pakan pabrikan, saya bisa panen di 1 kg itu hanya dengan waktu 3 bulan saja. Jadi sudah ada kemunduran waktu dalam proses panen. Tentunya akan sangat berpengaruh pada perputaran modal. Karena yang biasanya hanya 3 bulan saya sudah bisa mendapatkan 1 kg ayam yang siap panen, ini menjadi 3,5 bahkan sampai 4 bulan. Ini sudah ada 1 bulan yang tentunya kalau dalam proses pemeliharaan normal saya menggunakan pakan pabrikan, itu saya sudah bisa check in lagi dalam 1 bulan ini. Kemudian untuk pakan alternatif yang pernah saya coba dalam proses pembesaran ayam kampung di peternakan ini, itu saya menggunakan 100% maggot BSF atau larva lalat tentara hitam dan 50% fur atau pakan pabrikan. Dan untuk hasil panen ayamnya itu mundur 2 harian kurang lebih waktu itu dari proses pemeliharaan yang normal seperti saat saya menggunakan pakan pabrikan murni. Untuk biayanya seperti ini. Jadi dalam penggunaan maggot BSF ini perawatannya itu memang mudah, tapi ketika saya hitung-hitung untuk pengeluaran biaya pakan dari maggotnya untuk mencapai 1 kilo berat maggot hidup atau maggot fresh mencapai Rp11.000. Sedangkan saya akan memakai maggot BSF ini untuk 1 kg pakan yang diberikan kepada ayam itu 100%. Jelas biayanya Rp11.000 untuk maggotnya sendiri. Belum lagi pakan pabrikan yang menyentuh angka Rp9.500 per kilo. Jadi ketemunya 1 kg pakan yang diberikan kepada ayam itu justru malah melebihi harga pakan pabrikan yang normal sebesar Rp9.500 menjadi Rp15.750. Dan untuk hasil penjualan panen ayam kampungnya ya rekan-rekan bisa nilai sendirilah ya. Namun, ada 3 hal yang justru dengan menggunakan pakan alternatif ini membuat proses pembesaran ayam saya ini menjadi rugi. Efek negatifnya yaitu ayam itu cenderung kanibal. Ini semua disebabkan karena maggot fresh atau maggot hidup yang diberikan kepada ayam ini, ayam itu menjadi tidak memiliki pola makan yang seimbang. Memang iya, untuk maggot itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Tetapi kalau pemberiannya berlebihan dan tidak diimbangi dengan nutrisi-nutrisi lain pada pakannya, itu justru malah ayam ini akan memiliki agresivitas yang tinggi untuk mencari kekurangan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya, seperti mematuk bulu ataupun kulit dari ayam-ayam lain. Sehingga ayam yang seharusnya bisa terpanen atau terjual, saat itu ayam yang dalam kondisi luka-luka, memar, itu tidak bisa terjual karena airnya harus dikonsumsi sendiri. Itu kan termasuk merupakan kerugian ya. Lalu saya juga pernah menggunakan pakan alternatif dengan komposisi jagung giling, dedak, dan azolla. Untuk takaran dan biaya yang dikeluarkan, rekan-rekan bisa lihat di layar. Tetapi ada 2 hal efek negatif yang timbul ketika saya menggunakan pakan alternatif dengan komposisi ini saat proses pemeliharaan ayam kampung itu berlangsung. Yang pertama, efeknya ayam itu cenderung lebih lemas dan tidak aktif seperti biasanya. Kemudian untuk panennya, ayam ini justru malah mundur. Dari yang semula 3 bulan untuk mendapatkan bobot standar panen di sini itu mencapai 1 kg rata-rata berat badan, itu mundur menjadi 3,5 bulan. Setelah saya menggali informasi, hal yang menjadi daya tarik saya untuk menjadikan
Azolla sebagai campuran pakan alternatif itu memiliki nutrisi mencapai 35%. Dan ketika sudah saya praktekkan, justru malah hasilnya seperti ini, saya kemudian tergerak untuk mencari informasi dan jurnal-jurnal yang saya dapat dari sumber-sumber terpercaya. Ternyata Azolla itu mencapai protein di 35% berdasarkan berat keringnya, rekan-rekan, bukan berat Azolla basah. Sehingga tentunya ayam ini justru kekurangan nutrisi ketika saya berikan Azolla dalam kondisi basah dengan takaran 15% itu. Kalau seandainya waktu itu saya menggunakan Azolla kering ini dalam komposisi pakan alternatif yang saya buat, berarti saya harus menyediakan 3 kg Azolla basah untuk dikeringkan sehingga dapat menjadi Azolla kering dengan persentase penyusutan sebesar kurang lebih 95%, berarti saya hanya mendapatkan 50 gram Azolla kering dari 1 kg Azolla basah. Sehingga untuk biaya yang saya keluarkan hanya untuk menyediakan Azolla kering sebanyak 15% dari total pakan alternatif yang saya buat, saya harus menyediakan Rp9.000 karena ini dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan. Bagaimana kalau Azolla yang saya pakai ini saya beli dari Tani Azolla? Tentu akan lebih mahal untuk biaya pakan alternatif yang saya buat ini. Karena harga fur saat itu hanya Rp9.500. Pantas saja saat saya menggunakan pakan alternatif yang ini, ayam itu cenderung makan dengan jumlah porsi yang lebih besar. Karena ternyata Azolla segar ini memiliki kandungan air yang begitu tinggi. Dan kalau saya berikan dalam kondisi Azolla segar dengan takaran 3 kg Azolla tadi, tentunya ayam juga tidak akan mungkin bisa menghabiskannya dalam waktu sehari. Jadi setelah saya melakukan eksperimen dari 3 komposisi pakan alternatif yang saya gunakan pada pembesaran ayam kampung saya belum bisa mendapatkan hasil yang benar-benar optimal untuk bisa dibandingkan dengan fur atau pakan pabrikan. Karena mungkin saya salah dalam pengaplikasiannya, atau mungkin juga pakan alternatif ini hanya cocok untuk ayam yang dipelihara bukan dengan target panen yang cepat atau memiliki target panen yang tidak terburu-buru. Tapi sebenarnya kalau untuk pembesaran ayam kampung yang arahnya untuk pedaging, tentunya hasil panen yang lebih cepat ini lebih baik, kan? Karena seringkali berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, karena kualitas daging yang diperoleh dari ayam kampung yang masih muda lebih cenderung diterima oleh rumah makan, dengan alasan bahwa kalau ayam kampung yang lebih tua itu lebih keras dan lebih lama untuk proses memasaknya. Jadi sekian dulu rekan-rekan sharing dari saya. Kalau ada rekan-rekan yang memang pernah mengalami hal yang sama seperti saya, dan atau rekan-rekan yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih dalam meracik pakan alternatif untuk pembesaran ayam kampung ini, kita bisa diskusi bersama di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu video dari saya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi rekan yang ingin menerapkan pakan alternatif untuk pembesaran ayam kampungnya. Dan tentu saja jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya supaya rekan tidak pernah ketinggalan informasi-informasi positif dan menarik terkait ternakan ayam. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.